20 orang di dalam kapasitas 6 meter kali 6 meter. Itu pun dikurangi dengan areal public services seperti kamar mandi. Nah, di situ Nyai ditempa untuk melatih kesabaran. Kenangannya adalah kebersamaan. Jadi nilai-nilai kekeluargaan itu sangat tinggi di antara kita teman-teman sesama WWP. Jadi dan mungkin juga arealnya kan tidak terlalu luas ya. Jadi Mas bisa bayangkan satu kamar ditinggali oleh 20 orang. Dimana Nyai biasanya sebelumnya alhamdulillah dalam rumah itu hanya sedikit ditinggali, Nyai, ibu, asisten rumah tangga, supir dan lain sebagainya. Nah, sekarang 20 orang di dalam kapasitas 6 meter kali 6 meter. Itu pun dikurangi dengan areal public services seperti kamar mandi. Nah, di situ Nyai ditempa untuk melatih kesabaran dengan berbagai keragaman karakteristik dari individu masing-masing penghuni kamar itu. Dan juga rasa, selain tenggang rasa, kesabaran juga kita harus saling menghormati atas kepentingan masing-masing. Jadi contoh, ketika di kamar mandi kita harus istilahnya ngebon itu antri. Jadi habis si A, si B, si C. Tidak bisa kita serta-merta mungkin kita mungkin mempunyai uang lebih lalu main nyelonong duluan, itu nggak boleh. Jadi semua harus menggunakan rules gitu. Dan selain itu juga melatih kedisiplinan. Disiplin bahwa jam segini udah harus, kalau Nyai ya, alhamdulillah jam 3 itu setiap hari sudah bangun, sholat tahajud 8 rakaat ditambah witir 3 rakaat jadi 11 rakaat. Setelah itu Nyai langsung mengaji Ar-Rahman. Ar-Rahman itu berarti kasih sayang. Jadi insya Allah jika di awal hari kita melantunkan bacaan ayat suci Ar-Rahman, Allah memberikan hidayah, memberikan kasih sayangnya, rezekinya kepada kita. Setelah itu Nyai melakukan sholat fajar 2 rakaat. Sholat fajar itu juga bisa dinamakan adalah sholat rawatib qobliyah subuh. Setelah itu sholat subuh 2 rakaat, lalu membaca zikir pagi. Nah, itu disiplinnya selalu mendekatkan diri kepada Allah. Setelah itu masih di gembok posisinya. Setelah jam setengah 8 pagi itu udah langsung dibuka gemboknya, kita bisa beraktivitas. Kalau Nyai, karena Nyai suka ke pengajian, Nyai langsung mandi, sarapan, ke pengajian pagi, terus pengajian siang. Di sela-sela pagi dan siang itu kita harus kembali lagi di gembok untuk dihitung berapa jumlah WWP-nya supaya tidak ada miss atau selisih. Setelah itu kita bisa beraktivitas kembali pengajian siang. Habis itu nanti kita kembali lagi harus masuk di kamar jam 5 sore di gembok. Jam 5 sore sampai dengan jam setengah 8 pagi kita berada di dalam kamar yang digembok. Jadi kita itulah melatih kesabaran, kedewasaan, tenggang rasa. Jadi sangat luar biasa. Dan Nyai haturkan rasa kangen kepada keluarga Cendana 12 di Rutan Pondok Bambu. Kalau perlakuan khusus sih enggak ya, mungkin mereka tahu kalau Nyai itu agak manja. Enggak. Jadi semuanya sama dan memang di kapasitasnya memang udah overload, dalam arti seharusnya kapasitas diisi 400 WWP tapi karena overload jadi diisi 700 WWP. Jadi kita tidak bisa memilih kamar. Makanya kita dari situ Nyai bisa lebih bersabar, bisa lebih mandiri, lebih bisa dewasa tentunya. Oh iya, jadi Nyai selalu sangat bersyukur ya. Sekarang setelah hijrah, Nyai selalu mensyukuri apapun yang Allah kasih ke Nyai, baik itu takdir baik maupun takdir buruk. Jadi semua orang itu harus mengalami fase kehidupan, baik itu suka maupun duka. Disitulah kita akan melatih kedewasaan diri kita, melatih kesiapan mental kita, dan juga mengasah keimanan kita. Tatkala Allah memberikan ujian demi ujian kepada Nyai, itu merupakan salah satu tanda kasih sayang Allah kepada Nyai. Bagaimana jika Allah tidak memberikan ujian? Nyai akan diistrijot. Istrijot itu akan diulur lagi. Jadi dosa satu ditambah dengan dosa yang lain, maksiat satu ditambah dengan maksiat yang lain, itu tidak akan henti-hentinya. Nyai malah bersyukur ketika Allah
memberikan ujian yang bertubi-tubi, dan sehingga mengukuhkan hijrah Nyai. Nyai sangat bersyukur Nyai mendapatkan hidayah dari Allah SWT, di mana hidayah itu tidak menghampiri semua orang. Nah, tinggal sekarang bagaimana Nyai berjuang untuk bisa tetap istiqomah, karena istiqomah itu tidak mudah. Kita masih realnya adalah manusia, hidupnya hidup di dunia, itu banyak sekali godaan, itu manusiawi. Namun Nyai dengan keimanan Nyai yang sekarang sudah hijau, insya Allah Nyai yakin dengan kekuatan Allah dan kedekatan diri Nyai, ibadah-ibadah Nyai kepada Allah SWT, insya Allah Nyai akan selalu mengukuhkan keistiqomahan Nyai.